Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita kembali bersekutu bersama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita bernyanyi dari Gita Bhakti 3, mari menyembah. Mari menyembah Allah yang esa, agung dan besar selama-lamanya. Besar selama-lamanya, Kaulah juru selamat dunia. Kami datang sujud menyembah, kami menyembah. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau yang telah memberkati kami dari hari-hari yang lalu sampai pada hari ini. Engkau telah memberkati keluarga kami ya Tuhan, memberkati kami di dalam pekerjaan kami, memberkati kami di dalam usaha kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, Engkau memberikan waktu kepada kami untuk bersekutu bersama-sama dengan jemaat-Mu ya Tuhan. Kami rindu datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, memuji, memuliakan-Mu ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, biarlah kiranya Engkau berkati kami, menyertai kami, jauhkanlah segala gangguan daripada kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu dengan yang baik. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sertai kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita persiapkan Mazmur 103 ayat 1 dan 3 yang akan kita bacakan secara berbalasan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi dari Gita Bhakti 63, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Teriakku sampai pada Tuhan, berikanlah aku pengertian-Mu. Permohonanku hanya padamu, bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Tangan-Mu menjadi penolongku, karena aku pilih titah-titah-Mu. Karya selamat Tuhan ku rindukan, dan Taurat-Mu jadi kesukaanku. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Filipi 2
ayat 25 sampai dengan 30. Filipi 2 ayat 25 sampai dengan 30. Mari biarkan Alkitab kita terbuka, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami kembali menghadap kepadamu ya Tuhan, di mana kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, sertailah kami ya Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan dapat melaksanakan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau sertai ya Tuhan. Demikian juga dengan umat-Mu yang mendengarkan, biarlah kiranya Engkau menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Filipi 2 ayat 25 sampai dengan 30. Saya akan membacakannya. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan rekan sekerja, serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, dimanapun berada, baik di rumah maupun yang sedang di dalam pekerjaan. Untuk pada malam hari ini, tema kita adalah teladan pelayanan. Kalau mendengar kata teladan, kita pasti semua mengetahui kira-kira apa yang dimaksud dengan teladan. Ada di kantor, pegawai teladan. Ada juga pelajar teladan. Bahkan kota juga ada yang kota teladan. Untuk mendapat predikat teladan, masing-masing membuat kriterianya sendiri-sendiri. Seperti contoh untuk karyawan teladan, dari perusahaan membuat beberapa kriteria. Dan bila kriteria ini dipenuhi, maka dia dianggap sebagai teladan. Sebagai teladan, dia dapat diikuti oleh pegawai-pegawai yang lain. Itulah yang diharapkan oleh perusahaan. Sehingga perusahaan maju, karena semua sudah bekerja sesuai dengan pegawai yang diteladani oleh mereka. Misalnya, kinerjanya baik, integritasnya baik, komunikasinya baik, kehadirannya baik. Jadi dari yang ada di antara karyawan, dialah yang menjadi teladan, sehingga diharapkan karyawan di sekitar dia dapat meneladani dia. Demikian juga dengan di rumah tangga kita masing-masing.
kita juga pasti punya kriteria untuk masing-masing anak kita. Kita berharap terutama untuk anak kita yang paling besar menjadi teladan buat adik-adiknya. Teladan kriterianya kita buat masing-masing. Sehingga kita harapkan adik-adiknya akan menjadi maju karena meneladani abangnya atau kakaknya. Demikian juga halnya dengan Paulus. Paulus juga ingin memberitahukan mengenai Epaphroditus yang akan menjadi teladan untuk jemaat Filipi. Nah, untuk mengetahui siapa Epaphroditus, coba kita perhatikan kembali apa yang dituliskan oleh Paulus. Epaphroditus adalah seorang utusan dari jemaat Filipi. Jadi jemaat Filipi itu sangat concern, sangat mencemaskan keadaan Rasul Paulus. Sehingga mereka mengumpulkan dana, dan karena tempatnya jauh dan situasi zaman itu mungkin jauh berbeda dengan zaman sekarang, bantuan itu harus diantar langsung. Dan siapa yang akan mengantarkan? Epaphroditus itulah yang dipilih oleh jemaat dari Filipi. Kenapa sampai dia dipilih? Pasti jemaat Filipi punya kriteria tersendiri. Mengingat jarak yang ditempuhnya sangat jauh sekali. Di dalam perjalanannya menuju tempat penahanan dari Paulus, dia juga mengalami sakit, bahkan dikatakan nyaris mati. Jadi Epaphroditus itu mengalami sakit, tetapi karena ada rasa tanggung jawab yang besar, dia meneruskan perjalanannya sampai dia bertemu dengan Paulus. Dan di dalam suratnya, Paulus juga mengatakan bahwa dia bukan hanya sekedar menyampaikan sumbangan, tetapi dia disebut rekan seperjuangan. Rekan daripada Paulus, artinya dia ikut bersama-sama dengan Paulus menyampaikan kabar baik, berita Injil. Jadi kalau kita lihat lagi kenapa sampai Paulus ada di sana, di Roma. Paulus saat itu dituduh menghasut orang-orang untuk mengikuti jalan keselamatan. Sehingga orang-orang dari Yerusalem menuntut dia dihukum mati. Tetapi Paulus sebagai warga Romawi mengajukan keberatan dan meminta naik banding. Tetapi di dalam naik banding ini, konsekuensi yang akan dihadapi dia, ketika kaisar sudah memutuskan, itu tidak ada lagi naik banding. Jadi itu adalah putusan terakhir. Tetapi Paulus tahu bahwa Tuhan akan menyertai dia. Di dalam menunggu putusan daripada kaisar, maka Paulus menyewa rumah di Roma, dan rumah itu adalah tempat penjara dia yang dijaga oleh prajurit Roma. Disitulah Paulus harus beraktivitas tetap untuk mengabarkan Injil. Untuk kebutuhan sehari-harinya, Paulus sangat membutuhkan. Dan itu diketahui oleh orang Filipi, sehingga mereka mengutus Epaphroditus untuk membantu keperluan-keperluan daripada Paulus. Di dalam suratnya, Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, inilah contoh dari orang-orang yang sudah memberikan dirinya untuk pelayanan Tuhan. Di dalam pasal 25 dan pasal 30 itu sampai ada 2 kali disebutkan kata pelayanan. Pelayanan yang dimaksud di sini adalah berhubungan dengan pelayanan kepada Allah. Jadi pelayanan disebutkan berhubungan dengan pelayanan kepada Allah. Jadi Epaphroditus itu sudah memberikan dirinya untuk melayani Paulus di dalam rangka pekabaran Injil. Kenapa sampai jemaat Filipus itu sangat perhatian kepada Paulus? Karena mereka melihat bahwa Paulus sudah memberitakan keselamatan, dan keselamatan itu sangat berharga untuk mereka. Sehingga
mereka ingin ikut serta bersama-sama dengan Paulus untuk mengabarkan Injil. Demikian juga Paulus. Kenapa Paulus sampai mengorbankan dirinya? Dikatakan demikian juga aku yang juga sakit. Sama seperti Epaphroditus yang hampir mati. Tetapi Paulus tetap mengabarkan Injil karena dia tahu bahwa karunia yang diberikan oleh Kristus kepada dia itu sangat-sangat berharga. Sampai dia katakan, ternyata semua yang kukerjakan selama ini di dalam hidupku itu adalah kerugian. Tetapi setelah aku mengenal Kristus, itu adalah keuntungan. Hidup adalah keuntungan. Dan hidupku hanya kupersembahkan untuk Kristus. Jadi Paulus meneladani Yesus. Epaphroditus juga meneladani Yesus dan meneladani Paulus. Sehingga diharapkan kita juga meneladani Epaphroditus. Itulah yang diharapkan oleh Paulus. Bagaimana kita bisa meneladani kalau di dalam sehari-hari kita ikut merasakan. Demikian juga dengan pelayanan kita. Kalau di dalam pelayanan kita hanya mendengar, tapi tidak pernah ikut merasakan, tidak ikut melayani, kita tidak mungkin akan disebut bahwa teladan di dalam pelayanan. Bagaimana kita bisa mengikuti pelayanan? Maka kita aktif di dalam pelayanan. Banyak orang-orang yang terpanggil dan mau ikut di dalam pelayanan. Ada berbagai motivasi sehingga dia ikut di dalam pelayanan. Namun yang harus diingat, ketika dia sudah menerima sebagai pelayan Kristus, maka dia harus mengikut teladan Kristus. Bagaimana Kristus di dalam hidupnya meneladani kepada murid-muridnya, itulah yang harus kita ikuti. Di dalam surat Petrus kepada jemaat di Asia juga disebutkan bagaimana sebetulnya pelayan yang benar. Yang pertama adalah pelayan yang benar itu harus sukarela. Tidak boleh dengan paksaan. Tidak boleh ada motivasi lain, tetapi harus sukarela. Ketika kita sukarela, maka semua daya upaya kita bisa tercurah untuk memberitakan Injil, untuk melayani sesama, untuk mengabdi. Yang kedua, ada jiwa tanpa pamrih atau pengabdian. Ini biasanya dicontohkan sebagai hamba. Seorang hamba tidak pernah meminta upahnya kepada tuannya. Tetapi apa yang diberikan oleh tuannya, dia akan terima. Maka ketika kita melakukan tanpa pamrih, hamba, maka tidak ada hitungan untung rugi. Kita tidak boleh berkata bahwa tidak ada untungnya saya ikut pelayanan ini. Tidak ada untungnya saya ikut pelayanan ini. Tetapi yang kita tahu bahwa kita tanpa pamrih. Yang ketiga, kita juga harus menjadi teladan. Seperti yang diberitakan oleh Paulus. Jadilah teladan. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita khotbahkan, apa yang kita sampaikan, kalau kita tidak lakukan, kita nggak mungkin jadi teladan. Jadi kita tidak bisa menghindar dari apa yang kita ucapkan. Kalau kita katakan jangan mencuri, maka kita juga mengatakan kepada diri kita jangan mencuri. Itu kita harus ikuti sehingga kita juga bisa menjadi teladan. Itu mengapa di dalam hidupnya murid-murid Yesus itu disuruh oleh Yesus, ikutlah aku. Sama seperti orang kaya menghadap Yesus, Yesus berkata kepada dia, juallah hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Supaya mereka mengetahui apa yang dikerjakan oleh Yesus. Teladan apa yang bisa dicontoh oleh mereka. Karena keteladanan ini yang paling mudah ditiru oleh orang lain. Itu juga yang kita pakai di dalam keluarga kita. Kita bina anak kita supaya dia menjadi teladan buat adik-adiknya. Demikian juga kita sebagai orang tua, kita berbuat baik, kita berbuat yang semaksimal mungkin untuk menjadi teladan buat anak-anak kita. Jadi di dalam pelayanan juga kita harus mengerti mana pelayanan yang baik, mana pelayanan yang salah. Semuanya itu, pelayanan itu
harus didasarkan kepada kasih setia kepada Tuhan. Kalau kita tidak mendasarkan pelayanan kita kepada kesetiaan kepada Tuhan yang telah menganugerahkan keselamatan untuk kita, maka kita akan memberikan yang terbaik karena kita tahu bahwa keselamatan itu jauh lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Paulus berkata, biarlah kiranya kebaikanmu diketahui oleh semua orang, karena hari Tuhan sudah dekat. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan dari Gita Bakti nomor 164, Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga dibilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Mari kita naikkan doa syafaat. Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini, di dalam kebaktian keluarga kami bersekutu bersama-sama ya Tuhan, memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami juga setelah mendengar ya Tuhan firman-Mu, agar kami menjadi teladan buat anak-anak kami, agar kami menjadi teladan buat orang-orang sekitar kami, agar kami juga menjadi teladan di dalam pelayanan kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak akan sanggup berbuat kalau hanya dari diri kami sendiri, tetapi kami sanggup berbuat karena kami berbuat dari kemurahan-Mu saja, karena kami berbuat untuk kebaikan, untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Bapa di sorga, pada malam hari ini juga kami berdoa untuk keluarga-keluarga, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang ikut mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkati mereka di dalam pekerjaannya, berkati mereka di dalam kegiatan-kegiatannya, berkati juga anak-anak kami yang masih sekolah, yang masih mahasiswa, demikian juga yang sudah bekerja ya Tuhan. Engkau berkati semuanya. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih mencari pekerjaan. Kiranya Engkau tunjukkan pekerjaan yang terbaik untuk mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menyertai memberkati obat yang diberikan oleh dokter, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit.
Biarlah kiranya Engkau berkati mereka, sehingga mereka pulih kembali seperti sedia kala. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk para pelayan-Mu, presbiter. Biarlah kiranya Engkau menyertai mereka dimanapun mereka berada. Engkau selalu memberkati mereka di dalam kegiatannya. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Sandra Sormin. Biarlah kiranya Tuhan selalu memberkati dia di dalam pelayanannya. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk Pelkat, PT, PA, Teruna, GP, PKP, PKB, PKLU, semua pengurus-pengurus Pelkat, biarlah kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan, dan selalu memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami ya Tuhan, untuk negara kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik untuk mereka, sehingga mereka mensejahterakan rakyatnya. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terlibat di dalam pelayanan pada malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan selalu memberkati mereka di dalam pekerjaannya, di dalam kuliahnya, di dalam segala kegiatan yang telah mereka lakukan. Demikian juga dengan semua pegawai-pegawai yang terlibat di dalam GPIB Samaria ya Tuhan. Berkat-Mu turun ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapa di sorga, di dalam kegiatan kami, di dalam interaksi kami ya Tuhan, kami sering berbuat dosa ya Tuhan. Biarlah Engkau ampunkan dosa-dosa kami ya Tuhan, agar kami dapat layak menerima berkat yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini dengan memberi persembahan kepadanya, sambil mengingat kata Alkitab seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 8 yang menyatakan, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan." Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 87, "Aku bersyukur padamu Tuhan." Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Oh Tuhan Yesus, karya-Mu agung, Engkau curahkan darah kudus, jadi tebusan dosa dunia, agar manusia selamatlah. Ajarlah kami, bimbinglah kami, agar setia terus bersyukur. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Umat Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerja-Mu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 284, "Di Jalan Hidup yang Lebar Sempit." Lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, selalu
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.